Pemirsa, seorang ibu tega membunuh anak berusia 4 tahun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban tewas dibunuh dengan alat tulis saat sang ayah sedang pergi. Warga Kelurahan Marawi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan seketika gempar mendapati kabar buruk seorang anak tewas di tangan ibunya. Mutiara, gadis Malang berusia 4 tahun ini, tewas dengan luka benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Hasil otopsi, tubuh korban penuh luka lebam dan luka sayat. Hasil penyelidikan sementara Reserse Kriminal Polres Pinrang, korban tewas dibunuh oleh Sanima yang merupakan ibu sambungnya. Korban dianiaya dengan sadis menggunakan alat tulis hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dia melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya yang mengakibatkan anak tirinya meninggal dunia dengan cara ditusuk menggunakan pensil. Sehingga waktu itu tersangka kami amankan di Polsek Tiruang bersama dengan barang bukti berupa pensil dan baju korban. Setelah itu tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Pinrang. Penganiayaan hingga korban tewas itu dilakukan pelaku saat ayah korban sedang pergi bekerja. Polisi masih melakukan penyidikan lanjutan untuk mengetahui apa penyebab tersangka nekat membunuh korban dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan dan memanggil ayah korban sebagai saksi. Sementara itu, korban telah dimakamkan di TPU Marawi dekat rumah korban. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda berdialog bersama dengan Kapolres Pinrang, AKBP Dwi Santoso. Assalamualaikum, selamat petang Pak Dwi Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang melatar belakangi sang ibu yang tega sekali ini Pak, membunuh anak tirinya sendiri dengan benda alat tulis ini Pak? Ya, hasil dari penyidikan yang kita lakukan, jadi ibu tirinya merasa jengkel terhadap korban karena beberapa kali kalau diperintah oleh tersangka, ini korban hanya bisa menangis sehingga mengakibatkan yang bersangkutan jengkel kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain jengkel, tersangka juga merasa bahwa ayah korban itu perlakuannya terhadap anak kandungnya dengan anak tirinya itu berbeda, sehingga menimbulkan rasa jengkel, sakit hati dari ibu tersangka. Ya, Pak, ini kan ada 2 poin nih ya, diperintahkan tidak mau, kemudian yang kedua merasa jengkel, ada perlakuan yang berbeda. Nah, memangnya si korban ini diperintahkan apa, Pak? Dan jengkelnya ini jengkelnya karena apa? Perbedaan perlakuan yang seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan hasil penyidikan, kejadian hari Selasa kemarin sekitar jam 12 siang ya, setelah korban makan, kemudian diminta untuk korban bisa mengangkat piring bekas makannya dibawa ke belakang. Tetapi korban hanya bisa menangis. Di situ timbul rasa jengkel, kemudian korban didorong, sempat diinjak dadanya sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian tersangka mengambil ballpoint, kemudian menghitamkan ke dada korban sebanyak 3 kali. Penganiayaan ini sudah sering Pak dilakukan oleh ibu? Kalau kita lihat dari hasil identifikasi terhadap luka yang ada di tubuh korban, ada beberapa bekas luka lebam yang ada di tubuh korban. Kemudian hasil penyidikan kami memang diakui oleh tersangka bahwa sebelum kejadian kemarin ada beberapa kali tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan kejiwaan, apakah sudah dilakukan terhadap tersangka, Pak, terhadap ibu korban? Apakah ibu korban ini memiliki gangguan jiwa? Masih dalam proses loh. Nah, ini tadi kan juga dikatakan ada perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan apa yang dirasakan oleh tersangka sehingga tega menganiaya anak umur 4 tahun, Pak?
yang dirasakan oleh tersangka bahwa karena ini antara suami istri sama-sama, suaminya duda, kemudian istri janda, sama-sama membawa anak. Jadi dari pihak laki-laki ada anak satu, dari pihak perempuan ada anak satu. Yang dirasakan oleh si tersangka, perlakuan suaminya terhadap anaknya ini yang dia rasakan ada perbedaan, sehingga ada sedikit rasa jengkel dari si tersangka. Ini pengakuan tersangka berdasarkan hasil penyidikan. Pengakuan dari tersangka, Pak, kan ada barang bukti berupa alat tulis. Apakah ini secara spontan, alat tulis diambil pelaku kemudian ditusukkan kepada korban, atau bagaimana, Pak? Alat tulis ini berada di dalam laci. Jadi setelah dilakukan pendorongan kepada korban, kemudian pelaku melakukan tindakan menginjak dada korban sebanyak 3 kali berdasarkan pengakuannya. Kemudian tersangka mengambil pulpen yang ada di dalam laci, kemudian menikamkan ke dada korban sebanyak 2 kali. Nah, dari keterangan tersangka, Pak, setelah melakukan hal keji tersebut, apakah dari yang Bapak lihat begitu dari tersangka, apakah ada rasa penyesalan terlihat dari ekspresi wajahnya atau biasa saja, Pak? Ya, berdasarkan kronologis kejadian, setelah korban muntah darah, ada upaya dari tersangka untuk membawa si korban ke puskesmas. Kemudian tersangka minta bantuan tetangganya untuk mengantarkan ke puskesmas. Pada saat tiba di puskesmas, kemudian disarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Pada saat meminta bantuan tetangga korban, Pak, apakah pada saat itu tersangka memberikan alasan kenapa anak tersebut bisa sakit, bisa muntah darah, atau korban sempat ataupun tersangka sempat bersandiwara pada tetangganya? Itu belum kami dalami sampai ke sana, Mbak. Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan kemudian mencoba membawa ke puskesmas, minta bantuan tetangganya, kemudian disarankan untuk rujuk ke rumah sakit. Perjalanan menuju ke rumah sakit, korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Baik, ancaman hukuman Pak Kapolres untuk pelaku karena tindakan ini adalah tindakan yang sengaja serta spontan tadi. Seperti apa, Pak? Ya, karena hubungan antara bapak korban dengan tersangka ini masih kawin siri, sehingga kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUH pidana 338, pasal 338, ancaman 15 tahun. Baik, terima kasih banyak Kapolres Pinrang, AKBP Dwi Santoso.